Nasib penjual Shopee. Ada lagi biaya terbaru yakni biaya proses pesanan di Shopee. Ini biaya baru lagi nih, di luar biaya admin, biaya ongkir ekstra, biaya cashback ekstra. Belum lagi nanti ada juga biaya buat pajak 0,5%. Nih, ada juga nih biaya proses pesanan terbaru di Shopee. Aduh, gini amat ya jadi penjual Shopee. Banyak banget biayanya. Saya sendiri bukan penjual ya, mantan penjual tapi sudah nggak aktif lagi jualan. Jualan dropship sebelumnya, tapi sekarang lebih fokus di affiliate sama di content creating. Jadi kurang tahu ada biaya proses pesanan terbaru di Shopee yang ternyata ada yang namanya biaya proses pesanan 1.250 per transaksi, guys. Jadi selain kena potongan biaya admin tuh, hasil penjualan si penjual ini kan biasanya dipotong biaya admin, biaya apa juga, ongkir ekstra dan lain-lain. Sekarang ada lagi biaya proses pesanan, yakni Rp1.250 per transaksi. Berapapun transaksinya, misalnya transaksinya cuman jualan eh, tisu misalnya cuma 10.000, kena juga potongan segini. Atau mungkin jualannya harga jutaan, puluhan juta, tetap potongannya cuma segini. Nah, nggak pakai persen. Nggak seperti biaya admin yang semakin besar total penjualan, semakin besar juga potongannya. Kalau yang biaya proses pesanan ini, seberapa kecil pun transaksinya, seberapa besar pun transaksinya, biayanya cuma 1.250. Dan mulai tanggal 20 Juli yang lalu. Sekitar ya hampir 2 minggu lah sejak video ini dibuat ya. Jadi di detail biaya proses pesanannya nominalnya sebesar 1.250 per transaksi, berlakunya mulai 20 Juli, ditanggung oleh penjual. Perhitungannya, jika dalam satu pesanan terdapat beberapa produk, biayanya tetap akan 1.250. Namun bisa dihitung per produknya jika ingin mengetahui biaya per produk. Contohnya jika ada 5 produk, maka biaya per produk, ini nggak ngaruh lah. Pokoknya satu transaksi, 1.250. Katanya tujuannya ini, Shopee mengklaim bahwa biaya ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis penjual dengan menyediakan berbagai promosi yang lebih menarik. Hmm. Biaya lainnya untuk menjual Shopee selain biaya proses pesanan, nah sudah dijelaskan tadi kan. Penjual Shopee juga dikenakan biaya lain seperti biaya administrasi dan biaya layanan, misalnya gratis ongkir ekstra, promo ekstra, cashback ekstra, dan lain sebagainya. Nanti juga ada pajak, pajak penghasilan 0,5% dari omset. Kalau minimal omsetnya 500 juta per tahun, itu lain lagi lah. Kita fokus di biaya proses pesanan ini. Jadi itu nambah lagi tuh beban dari para penjual. Biaya admin, biaya ini, pajak, nanti juga, dan sebelumnya juga ada biaya affiliate. Karena sekarang kalau para penjual tidak menggunakan sistem afiliasi ya, itu agak sulit juga menjual produknya ya. Apalagi yang penjual baru atau penjual lama yang melaunching produk baru. Belum lagi biaya iklan, guys. Nah, biaya iklan yang langsung di Shopee, yang mana biaya iklan ini kan bertujuan agar produknya muncul di paling atas di kata kunci yang dibidik. Misalnya jualan kipas angin, ketik kipas angin. Nah, produk kita akan muncul di paling atas. Itu biaya iklan. Kalau pembeli mengklik produk tersebut. Nah, itu kena tuh. Misalnya per kliknya kena Rp500 atau berapa mungkin. Itu jadi biaya lagi tuh, beban lagi. Jadi banyak sekali biaya untuk berjualan di Shopee. Jadinya, berjualan di Shopee sekarang ini benar-benar gimana ya? Bukan hanya persaingannya yang sulit, ini juga biaya-biaya ini juga bikin kepala pusing nih. Jadi, kalau banyak pakar menyarankan jika teman-teman ingin jualan di Shopee, maka margin atau keuntungannya itu di-set dari awal itu 50% dari harga produk. Itu minimal banget 50%. Kalau bisa 2 kali lipat lah, sekalian aja 2 kali lipat. Jadi misalnya harga pokok harga modalnya itu sekitar 100.000, maka dijual sekitar 180 atau 200.000 sekalian. Biar menutupi potongan-potongan inilah, biarlah banyak rasa lah. Kalau kalau ngambil margin cuma sekitar 20%, 30% itu malah jadi rugi, guys. Nah, itu bagi para penjual. Jadi margin ditingkatkan, tapi biasanya harga tidak akan bersaing. Jadi cara kedua, kalau bisa ya branding yang kuat. Kalau yang toko-toko yang sudah punya merek dagang, misalnya sebagai contoh, saya contohin toko merek yang menjual produk-produk aksesoris HP, misalnya Mixio. Nah, itu ada jualan mic, jualan tripod, jualan kipas angin juga, kipas angin yang tembak itu, kipas angin leher juga ada. Mixio itu kalau saya lihat dia berani menjual harga yang mahal. Kemudian untuk komisi affiliate-nya, dia juga konsisten di angka 10% ke atas. Jarang sekali menurunkan sampai ke bawah 10%. Karena mereka punya mereknya ternama Mixio, jadi bisa menetapkan harga sesuka mereka. Karena sudah punya merek, punya nama, punya brand. Bukan produk yang tidak punya merek sama sekali yang mudah disaingi sama toko lain. Dia punya brand, punya merek sendiri. Dan juga jualannya di toko yang official. Atau kalau di Shopee, Shopee Mall. Kalau di TikTok, TikTok Mall. Kalau Tokopedia, Tokopedia, apa tuh ya namanya, official ya. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau ingin bersaing di zaman sekarang,
di zaman sekarang kalau bisa kuatin brandingan produknya. Biar bisa menetapin harga sesuka hati, tidak bergantung pada harga produk yang sejenis. Karena kita punya brand sendiri, brand yang sudah dikenal orang. Dan kita juga bisa memberikan komisi affiliate yang besar, biar affiliate-nya banyak tuh yang mempromosikan. Karena kita karena kita meskipun memberikan komisi yang besar ke affiliate dan menanggung biaya-biaya lain, pajak juga, itu sudah bisa menutupi dengan margin yang tinggi karena juga punya brand sendiri. Jadi nggak ngaruh persaingan harga, nggak ngaruh perang-perangan harga sama kompetitor kita. Jadi seperti itu guys. Jadi balik lagi ke biaya proses pesanan di Shopee yang terbaru ini, 1.250 per transaksi. Bagaimana pendapat teman-teman, terutama teman-teman yang berjualan di Shopee? Apakah sangat berpengaruh terhadap labanya, omsetnya, atau justru tidak ngaruh sama sekali? Silahkan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.